diduga, boleh saya bilang diduga ya Mas Arif ya? Boleh. Ya, karena kalau kita takut salah nanti ya. Jadi diduga ijazah palsu presiden kita dijajah palsu, ya kan? Karena banyak yang mengatakan dulu dia insinyur, dulu dia doktorandus, tiba-tiba berubah jadi insinyur. Itu salah satu tanda tanya juga. Kemudian ini sudah 3 kali bersidang ya, digugat itu udah 3 kali. Pertama di Jakarta, kemudian ke Solo, kemudian balik lagi ke Jakarta. Dan hari ini ya menjadi pelapor atau partisipannya adalah ada Bang Hatta Taliwang Omle, ya, kemudian ada Muslim Ardi, kemudian ada Bang Egy Sujana, ya kan, kemudian ada lagi Bang PB Masra, Bang Taufik Baudin, dan Bang Rizal Fadila. Banyak lagi juga saya lihat kuasa hukum yang hadir hari ini Mas Arif ya. Artinya ini kan sesuatu yang memang aneh Om, ya kan? Kalau memang ini ya kan tidak mau terjadi, mohon maaf ya, keributan, kegaduhan seperti ini kan sangat gampang. Pak Amin Rais bilang tinggal kasih lihat aja ini asli kan begitu kan, selesai perkara, nggak ada lagi mohon maaf masyarakat atau di pengadilan itu seperti ini. Gitu. Bagaimana pandangan Om? Ya, jadi ini yang keterlaluan itu memang rakyat. Mengapa? Kritis ya? Iya, bukan sudah sampai seperti itu ya persoalan beliau di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau di negara lain jangankan sampai puluhan tadi ya, satu kesalahan saja itu sudah bisa menjadikan dimakzulkan seorang presiden. Maka itu mengapa sampai ada petisi 100 itu memaparkan puluhan juga dengan pelanggaran-pelanggaran. Dan itu kalau fitnah, ya kan bisa dituntut balik orang yang memfitnah itu. Betul. Ini kan masalah-masalah yang jelas, terang benderang. Nah, tetapi masalahnya untuk pemakzulan kan perlu eksekusi gitu loh. Ini rakyat ini apa itu belum pernah belajar mengeksekusi untuk memakzulkan apa? Kan sudah berkali-kali kalau dulu beberapa presiden yang kesalahannya ya sangat kecil ya. Itu saja bisa seperti itu. Ini berarti yang hebat rezim ini atau rakyatnya yang kelebihan. Nah, jadi semoga kita supaya nggak berlanjut-lanjut ya, kita berdoalah ya. Inilah sudah mau memasuki pesta demokrasi, sehingga kalau tidak menjadi ada itikat baik untuk menyambut itu, saya khawatirnya banyak rakyat yang khawatir sekali. Ini walaupun tinggal setahun ya, tetapi waktu yang dihabiskan sehari-hari ini betul-betul untuk melakukan sesuatu yang menjarah ya, yang strategis ya. Misalnya masalah Rempang itu. Ternyata di DPR kan ada orang yang protes, sudah hampir dilakukan juga di Padang ternyata. Ternyata ada di Rawapening. Banyak sekali. Coba bayangkan kalau kejar tayang beliau, ini belum selesai, diselesaikan semua seperti kayak gitu. Kan apa polarisasi di tengah-tengah rakyat ini. Apa enggak sedih gitu. Orang melihat kayak begitu apa enggak sedih kayak Rempang kayak gitu itu. Tetapi ini memang dibutuhkan oleh orang-orang pemberani, dan Jokowi nampaknya sudah menghasilkan kaderisasi pemberani-pemberani kayak Bahlul, kayak Pak Mahfud MD, Pak LBP. Ya. Coba ada rasa kasih sayang gitu. Saya khawatir sekuat-kuatnya orang ya, kayak LBP itu mungkin nggak kuat juga ya menghadapi seperti kayak gitu, sehingga sakit ya. Saya nggak tahu apa sakit bener apa enggak ya, tapi semoga ya ini menjadi peringatan lah bagi. Ya, Nah, ada hal yang menarik yang memang perlu kita tegaskan ya dari obrolan tadi ya, Pak Mursalin. Kira-kira kalau seluruh obrolan tadi, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, cara-cara Pak Jokowi yang seperti ini mengkaderisasi orang, dan kita lihat ini bukan Indonesia semakin baik ya, baik dari secara ekonomi, politik maupun sosial masyarakat, tapi justru kita merasa ini semakin quote and quote terjajah gitu. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini saya ingin sedikit konfirmasi ya. Yakin kalau ijazahnya Pak Jokowi itu asli? Ya. Saya mau menjawab yang pertama tadi, menarik ya, walaupun ada kaitan dengan yang kedua tadi. Jangan khawatir lah.
Ya, kalau kita insya Allah orang-orang yang beriman, orang yang baik minta pertolongan kepada Allah, siapa tahu ini proses Allah itu membersihkan ya orang-orang yang ya tanda petik ya nggak baik, ini pembersihan. Insya Allah kepemerintahan atau kepemimpinan yang akan datang itu sudah terhindar dari orang-orang yang tidak baik gitu loh. Sekarang kan orang dengan beraninya menampakkan pimpinan-pimpinan partai betapa melakukan suatu pembebekan kalau saya katakan ngikut-ngikut yang rakyatnya itu konstituen partai-partainya itu mungkin marah sehingga bisa menjadi bergerbong-gerbong kosong. Nah ini orang-orang itu dinampakkan dia tidak sadar bahwa mendukung keberlanjutan yang ada ini kan jelas dikoreksi semua, ya, merugikan semua, itu yang mau dilanjutkan. Nah ini mungkin bisa jadi pembersihan cara Allah. Kalau memang sayang kepada masyarakat yang betul-betul memohon kepada Allah, hati-hati loh doa ini ya. Doa itu sebenarnya hakikatnya sama dengan perbuatan. Orang mau berbuat tidak berani, mau ngomong tidak berani, hanya berdoa. Doa itu dengan hati. Jadi perbuatan itu kan bisa dengan fisik tangan, ya, dengan dengan kekuasaan yang dia miliki, bisa juga dengan omongan, bisa juga dengan hati. Nah jadi hati ini bisa juga mengakibatkan. Apalagi yang berdoa orang terzolimin, ya. Tanpa hijab. Nah, maka insya Allah ini peristiwa yang terjadi Pak di akhir-akhir ini adalah merupakan proses, ya proses. Nah kemudian masalah ijazah palsu, saya sebenarnya agak meragukan. Ya. Orang awam ternyata meragukan bahwa mosok sih Pak Jokowi itu nggak punya ijazah gitu. Tetapi kan kita tahu aneh kan. Tadi dikatakan dulu dokter Andes, ya. Kemudian menjadi insinyur gitu loh. Nah, jadi apa benar tidak punya ijazah? Kalau sekolah saya kok yakin. Kalau sekolah saya yakin. Tapi punya ijazah atau tidak, faktanya dia tidak mau menunjukkan. Jadi apa yang mengkhawatirkan menunjukkan supaya tidak terjadi keributan bertahun-tahun urusan masalah-masalah seperti itu gitu loh. Kan aneh gitu loh. Atau bisa juga nanti kalau ijazahnya ditunjukkan, nanti ketahuan aslinya gitu loh. Entah nilainya, entah siapa orang tuanya, ya, entah kelahirannya. Takutnya seperti itu. Kemudian nggak usah. Kemudian itu yang menjadi masalah. Tetapi yang aneh juga itu akademisi Gajah Mada University ini ya, yang sebenarnya satu hal yang mudah mengetahui apakah beliau itu betul-betul lulusan Fakultas Kehutanan tahun 81 gitu ya. Apalagi, sorry Om, kita ketahui bahwa Pak Pratikno itu adalah mantan rektor di UGM. Enggak. Yang dia mantan dari UGM tapi bukan rektor. Bukan rektor. Dosen lah ya. Ya. Paling tidak saya tahu bahwa saya punya sahabat, nggak perlu saya sebutkan namanya ya, beberapa profesor, paling nggak 2 gitu ya, lulusan tahun 81 juga. Tahun 81 dan menjadi dosen guru besar di UGM. Nah ketika saya kejar kayak itu memang ya namanya orang baik ya, nggak berani, dia bukan termasuk orang rektorat yang tahu persis itu sehingga mengatakan ya dia lupa apakah punya teman Jokowi pada tahun 81 itu, dia nggak berani menjawab gitu. Nah artinya kenapa begitu takutnya sebagai akademisi seorang rektor misalnya menyatakan, karena itu nanti akan berbahaya juga untuk rektor itu pada suatu saat misalnya ganti kepemimpinan negara, kemudian harus menyelesaikan pelacakan itu gitu kan, itu kondisi tidak baik terhadap dirinya atau terhadap kampus itu. Jadi saya kira wajar-wajar saja kalau para pengacara ini melakukan tuntutan bahwa ini Jokowi tidak punya ijazah, walaupun ya, misalnya nanti memang sengaja di saat-saat akhir berani menunjukkan ini ijazahku misalnya kayak gitu. Itu kita doakan mudah-mudahan begitu. Kan gitu. Artinya Bang Egy dan kawan-kawan itu bukan berarti kemudian betul-betul melakukan satu
permusuhan yang enggak ya, karena memang negara ini harus dilakukan secara terbuka dan sehat gitu. Transparan. Ya kalau dia punya ya sudah gitu, syukur gitu. Nah, tetapi kenapa dulu kok Dokter Andes ini kan harusnya yang dia kasih punishment itu juga apa itu mungkin kalau Dokter Andesnya benar ya, kemudian pada saat pendaftaran sebagai capres atau cagup di Jakarta dulu gitu kan, ini juga harusnya batal kan? Mosok nggak ngerti kan, dia bahkan jadi wali kota dulu di sekarang ini satu keanehan-keanehan yang nggak lucu lah gitu saya kira. Nggak lucu aku. Memilukan dan memalukan. Iya. Karena kita lihat konsekuensinya panjang ya Pak. Misalnya ya, kan ada satu daerah juga di Indonesia ya, dia calon gubernur kalau tidak salah. Ternyata diketahui kalau ijazah SMA-nya itu nembak dia, palsu. Nah akhirnya kan dia tidak bisa mendaftar ke KPU dan akhirnya dia tidak bisa mendaftarkan pemilu. Artinya ijazah itu memang syarat untuk menjadi presiden gitu loh. Jadi gini, kalau saya melihat, oke, kalau syarat itu udah pasti ya. Misalnya itu ketentuan apa itu konstitusi kita nggak ada masalah. Tetapi menurut saya terpenting itu bukan masalah itu, masalah moral. Bagaimana mau jadi pemimpin sudah bohong di situ, bagaimana coba? Iya. Jadi menurut saya memang harus digugurkan dan kalau perlu ada undang-undang kalau melakukan kebohongan itu juga harus ada. Ini bagus nih. Hukum. Jadi tidak bisa gratisan orang bohong apalagi